Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 8 Kota Magelang. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Tony Nurhidayat, dan saya Fathiana Lutfiasari, serta saya Reni Nurfianawati. Di sini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yana. Selamat siang Bu Reni. Gimana? Kayaknya ada hal yang ingin Bu Reni sampaikan. Begini loh Bu Yana, saya besok itu berencana akan praktek coaching sama Pak Tony. Menurut Bu Yana, apa saja ya yang harus saya perhatikan dan saya siapkan? Oh iya, untuk melakukan coaching, apakah Bu Reni masih ingat tentang rubrik penilaian saat melakukan coaching? Kemudian, jika Bu Reni masih ingat, bisakah Bu Reni untuk menjelaskannya? Masih Bu Yana, rubrik penilaian yang digunakan menggunakan skala 1 sampai 4. Kriteria yang dinilai meliputi mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Apakah benar ya Bu Yana ya? Betul sekali Bu Reni. Ya, jadi 3 kriteria tersebut harus Bu Reni perhatikan saat coaching nantinya ya. Kemudian untuk indikator pada skala maksimal pada rubrik penilaian tersebut itu berapa ya Bu Reni? Untuk indikator skala itu ada 4, benar nggak ya Bu Yana ya? Iya. Coach harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Coach juga selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berdasarkan dari apa yang Ibu dengarkan dari coach. Selain itu, coach selalu membantu coach membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saran berbagi pengalaman gitu Bu. Iya, betul. Itu tepat sekali Bu Reni. Nah, kemudian menurut Bu Reni, apa kompetensi inti yang harus dicapai ketika melakukan coaching? Ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Tepat sekali Bu Reni. Kemudian 3 kompetensi itulah yang harus Bu Reni siapkan dalam melakukan coaching nanti ya. Kemudian ada hal lain tidak yang terkait praktik coaching yang akan Bu Reni eksplorasi bersama saya? Oh iya Bu Yana, saya masih bingung dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira pertanyaan berbobot itu yang seperti apa ya Bu Yana ya? Saya itu masih ragu dan khawatir jika pertanyaan itu yang saya ajukan itu kurang tepat. Pertanyaan berbobot ya. Begini, saya tanya dulu. Bagaimana ketika Bu Reni membuat soal-soal yang berbobot kepada murid? Oh, kalau menurut saya pertanyaan yang berbobot itu menggunakan kalimat tanya yang bersifat terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup. Kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan yang membantu untuk menggali akar permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Tetapi pertanyaan itu tidak menyudutkan atau membuat rasa bersalah ya bagi Pak Tony mungkin ya. Seperti yang kemarin kita pelajari, kita tidak diperkenankan melabeli atau menyamakan kondisi Pak Tony dengan kita. Seperti itu ya Bu ya. Apakah betul Bu? Iya. Nah, tepat sekali itu Bu Reni. Nah, kemudian menurut Bu Reni, pertanyaan yang seperti apa yang mengembangkan tetapi tidak menyudutkan dari coach itu sendiri? Bagaimana jika saya mengajukan pertanyaan, contohnya apa ide Pak Tony? Menurut Pak Tony sebaiknya bagaimana? Lalu aktivitas apa yang ingin Pak Tony lakukan? Terus siapa yang kira-kira ingin membantu Pak Tony? Begitu ya Bu ya? Iya, setuju sekali saya Bu Reni dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari praktik coaching itu apa ya Bu?
Menurut saya, mungkin nanti saya dapat menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sendiri dan konsisten serta komitmen melakukan tindakan yang direncanakan. Dan Pak Tony mungkin akan merasa lega tidak terbebani dengan permasalahannya, Bu. Baik, Bu Reni. Bu Reni sudah menentukan indikator ketercapaian dari praktek coaching yang akan Bu Reni lakukan nanti ya. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Yana untuk pencerahannya. Iya, saya senang sekali bisa membantu Bu Reni untuk kegiatan coaching nanti. Jangan lupa Bu Reni nanti tetap fokus kepada coaching, kemudian jangan sampai pandangan Bu Reni itu tidak fokus ke Pak Tony ya, Bu. Siap Bu Yana, terima kasih Bu Yana. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya? Katanya kemarin ada yang mau dibicarakan sama saya. Maaf ya, saya baru bisa menyempatkan waktu hari ini. Kebetulan hari ini kelas saya kosong karena ada ekstrakurikuler Pak Tony. Tidak apa-apa Bu Reni. Begini Bu, saya itu sedang bingung, pusing sekali ini. Ternyata ngajar di kelas 6 itu berat. Maksudnya berat ini ada saja masalahnya Bu. Masalahnya apa sih Pak Tony sebenarnya? Begini, terutama ya Bu ya, ini untuk pelajaran matematika. Itu kok ternyata anak-anak itu perkalian dasar belum bisa Bu. 1 kali 5, 2 kali 7, bahkan sampai 9 kali 9 belum bisa anak-anak Bu. Oh begitu, jadi tujuan coaching kali ini karena ingin membicarakan masalah anak-anak itu belum paham ya, dan belum bisa mengenal teknik perkalian ya Pak Tony ya, seperti itu ya? Iya, terutama perkalian dasar Bu ini. Apalagi kalau nanti anak-anak ini perkalian dasar itu belum bisa, dan nanti untuk mengerjakan soal misalnya persegi panjang ada luas juga kesusahan Bu Reni. Kira-kira ketika Pak Tony nih melakukan pembelajaran di kelas, mungkin melakukan pembelajarannya seperti apa Pak? Ya kalau pembelajaran saat ini masih seperti biasa Bu, terutama untuk matematika ya saya menjelaskan dulu, entah itu pakai papan tulis, memberi contoh soal, kemudian membuat PowerPoint, atau mungkin menayangkan video sudah saya lakukan. Cuma ya itu tadi Bu, karena anak belum bisa perkalian pembagian. Nah, ketika mengerjakan soal, apalagi kelas 6 semuanya sudah ada perkalian pasti setiap soal, anak tidak bisa mengerjakan otomatis. Menurut Pak Tony, dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Pak Tony itu sebagai guru ada di posisi mana ya? Kalau skalanya 1 sampai 10 ya Bu, itu ya mungkin ini pada posisi 4 Bu, karena memang parah sekali. Terus Pak Tony menginginkan untuk saat ini menginginkan ke depan ya, itu di posisi keberapa Pak? Kalau karena ini adalah ilmu dasar dalam arti nanti menjadi dasar kedepannya di kelas 6, harapan saya ya nanti di angka 9 Bu. Harapannya ya 90% anak itu bisa perkalian pembagian dasar semua. Oh gitu ya Pak Tony ya. Tadi berapa, di skala berapa Pak? Saat ini 3 Bu. Terus habis itu Pak Tony menginginkan ke skala berapa? 9. Oh 9. Iya. Berarti pinginnya naik terus ya Pak ya? Iya. Terus kira-kira untuk mencapai skala yang diinginkan tadi, kekuatan apa yang dipunyai Pak Tony untuk saat ini? Kalau yang mendukung dalam artian agar nanti bisa mencapai angka 9 ini ya apa ya Bu ya? Ya tentunya memberi tambahan materi khusus bagi anak-anak yang belum bisa perkalian pembagian, karena ini ya banyak yang belum bisa. Saya menyampaikan di sela-sela pembelajaran, bahkan mungkin di tambahan waktu saya memberikan tambahan waktu, misalnya pagi hari itu tentang fokus perkalian pembagian dulu Bu. Oh gitu. Apakah dengan fokus dengan pembagian perkalian itu anak-anak nantinya akan bosan apa tidak ya Pak? Mungkin bisa menggunakan model atau metode yang mungkin Pak Tony semakin inovatif seperti itu Pak? Kalau bosennya mungkin iya,
karena perkalian itu kan hanya 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Pelajarannya mungkin ya hanya itu, Bu. Ya mungkin kedepannya ya bisa saya inovasi lagi, Bu, dalam artian saya berikan variasi pembelajaran. Mungkin yang pertama dengan media yang lain, misalnya menggunakan bola-bola kecil, atau mungkin menggunakan sesi tanya jawab, Bu. Mungkin membuat lomba kuis pertanyaan misalnya, Bu. Itu mungkin nanti bisa saya lakukan. Oh, pasti dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Tony ya, pasti kan inisiatif itu pasti juga akan ada hambatannya ya, Pak ya. Terus Iya. bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, Pak Tony? Begini, Bu, misalnya kalau mungkin saya nanti memberikan tambahan waktu, Bu, secara otomatis misalnya di pagi hari itu biasanya anak mungkin ya, Bu, ini akan ada 1-2 yang terlambat. Ini juga menjadi masalah karena kebetulan di SD saya itu rumahnya jauh-jauh, Bu. Ada yang sampai 10 km, ada yang sampai 15 km. Jadi hambatannya tentunya mungkin waktu mengerjakannya ada yang terlambat, secara otomatis materi yang disampaikan tidak dapat anak ini yang terlambat itu, Bu. Mungkin itu. Kemudian hambatan lain misalnya kuis, karena memang kemampuan anak ini berbeda-beda. Ada yang memang terus terang sudah hafal, Bu, tapi banyak yang belum hafal. Nah, andai kata dibuat kuis, tentunya yang anak yang bisa ini akan mendominasi nantinya, Bu. Itu yang menjadi masalah nantinya. Oh gitu ya. Terus kira-kira rencana Pak Tony ke depan itu apalagi ya, Pak, selain itu ya? Ya kalau dari saya, mengingat ada anak yang bisa tadi, Bu, kemudian tentu saya memberdayakan murid-murid yang sudah bisa itu untuk membantu saya mengajari anak-anak yang belum bisa. Boleh dikatakan itu, Bu, tutor sebaya, begitu ya, Bu ya? Oh iya Nah, betul dia. Dengan tutor sebaya memang kadang nanti malah anak-anak bisa masuk ya, Pak ya. Terus Iya. gini Pak Tony, kira-kira jangka waktu untuk merencanakan tersebut agar anak-anak itu bisa perkalian ya dengan teman sejawat itu, kira-kira rencananya berapa bulan ya bisa terwujud ya? Atau mungkin berapa minggu ya Pak Tony ya? Iya. Gitu nggih. Ya ini, Bu, karena terus terang kelas 6 ini kami mungkin hampir semua kelas 6 ya, Bu ya, itu kejar materi karena takutnya nanti ada ujian masuk SMP dan sebagainya. Tentu kita harus punya targetan. Kalau ini perkalian dasar, targetnya 1 bulan selesai. Jadi saya memberi target 1 bulan dengan metode saya tadi, mungkin dibantu dengan tutor sebaya. Target saya 1 bulan 90% atau di poin 9 tercapai, Bu. Oh gitu. Terus gini ya Pak ya, untuk komitmen dari Pak Tony sendiri untuk rencana kedepannya tuh komitmennya yang mana ya Pak ya, yang mau diambil ya? Ya komitmennya adalah tentunya komitmen untuk memberikan waktu yang penuh ke anak, Bu. Ini yang menjadi terus terang memang ada masalah, dalam artian kita sebagai guru SD itu banyak tugas sampingannya. Nah ini komitmen saya tentunya memberikan waktu penuh untuk anak belajar, terutama untuk perkalian pembagian ini. Jadi boleh dikatakan mendampingi anak secara penuh, meskipun nanti ada tutor sebaya, tetap guru harus ada. Jadi full untuk anak, agar anak bisa melakukan perkalian pembagian ini, Bu. Terus kira-kira dari rencana tadi yang disampaikan sama Pak Tony nih, Pak Tony ada nggak ya guru lain yang membantu dalam mewujudkan ini, Pak Tony? Guru lain ya, Bu. Nanti mungkin saya bisa meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas rendah, Bu. Karena kebetulan mungkin kelas rendah itu pulangnya jam 11. Lah, nanti mungkin setelah setengah 1 anak-anak saya ajari perkalian pembagian dibantu oleh guru kelas 1 ataupun kelas 2 yang mungkin nanti bisa mengajari, karena waktunya juga sudah kosong ketika setengah 12 itu, setengah 1, Bu. Kemudian juga berkonsultasi tentunya dengan Bu Kepala Sekolah terkait masalah ini agar kedepannya bisa mendapat arahan yang lebih jelas lagi, Bu. Seperti itu. Kalau untuk tindak lanjut dari coaching ini apa ya Pak ya?
tindak lanjut dari coaching ini tentunya Bu, saya akan segera melakukan tadi melakukan pembelajaran yang inovatif lagi tentang perkalian pembagian, kemudian juga itu tadi tutor sebaya Bu, saya akan segera lakukan karena kita kejar materi tentu waktu 1 bulan target kami selesai itu Bu. Kira-kira perasaan Pak Tony sudah lega kah bercoaching ria sama saya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sangat lega sekali, sudah seakan-akan saya sudah bisa menemukan solusinya ini Ibu. Amin, semoga apa yang diharapkan Pak Tony dapat terwujud ke depannya ya. Dan semoga pembelajarannya juga berhasil, anak-anak senang dalam mengikuti pembelajaran yang nanti akan disampaikan sama Pak Tony. Mungkin sesi coaching kali ini akan menambah wawasan ya, buat tidak hanya buat Pak Tony tapi juga buat saya nggih. Itu apakah ada lagi yang ingin disampaikan Pak Tony? Sudah Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan ini saya sudah mendapatkan solusi yang luar biasa Ibu. Pokoknya terima kasih sekali Ibu. Sama-sama Pak Tony, semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak ya Pak Tony. Amin Ibu. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana tadi proses coachingnya bersama Pak Tony? Alhamdulillah Bu Yana, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar sekali. Saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip coaching semampu saya Bu Yana. Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali. Kemudian Ibu itu ketika melakukan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan? Tadi pada awal percakapan saya menanyakan tujuan umum melaksanakan coaching. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ingin mendapat solusi dari permasalahannya. Ternyata permasalahannya itu di kelasnya Pak Tony itu Bu, anak-anaknya itu sudah kelas 6 belum bisa ini perkalian Bu. Jadi teknik perkaliannya masih rendah sekali. Kemudian habis itu saya mengajak Pak Tony untuk mengidentifikasi masalah. Setelah itu kemudian menemukan akar masalah dan merancang solusi. Saya menanyakan ke Pak Tony mengenai rencana aksi nyatanya juga Bu. Kemudian saya di akhir sesi mencoba menanyakan bentuk rasa tanggung jawabnya Pak Tony dalam pelaksanaan rencana aksi nyata itu Bu. Dan saya juga mengatakan tentang ini Bu, tadi penilaian berbobot ya Bu ya? Iya. Seperti itu Bu. Wow, luar biasa sekali ya Bu Rini ya. Kemudian bagaimana tentang ketercapaian pengembangan coaching yang kemarin Bu Rini sampaikan kepada saya? Alhamdulillah, saya mampu mendengarkan dengan penuh Bu. Saya mendengarkan secara aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot dengan tidak menggunakan kata tertutup Bu. Seperti apa, mengapa, sudahkah gitu saya tidak menggunakan Bu. Jadi saya menggunakan kalimat terbuka sehingga Buyan Nggak ngomong, Pak Tony diomongi. Iya. Pak, potong. Ya, cocok ya. Alhamdulillah Bu, saya mampu mendengarkan dengan penuh Bu. Saya mendengar secara aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot dengan tidak menggunakan kata tertutup seperti apakah, mengapa, atau sudahkah. Dan di situ saya menggunakan pertanyaan dengan kata tanya terbuka sehingga Pak Tony itu dapat menggali apa yang dia rasakan sehingga dia malah bisa menemukan jawabannya sendiri seperti itu Bu Yana. Syukurlah ya Bu Rini ya. Jadi Bu Rini itu memang saya lihat sudah menguasai prinsip-prinsip coaching seperti itu. Sebelum melaksanakan coaching, Bu Rini kan menanyakan kepada saya ya apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diperhatikan ketika coaching. Dan dari apa yang sudah Bu Rini sampaikan tadi, sepertinya Bu Rini itu sudah bisa untuk merumuskan maupun menerapkan proses coaching dengan baik. Kemampuan Bu Reni dalam mengembangkan pertanyaan berbobot juga sudah meningkat ya Bu Reni ya. Saya sungguh bangga sama Bu Reni. Apa kompetensi yang ingin Bu Reni kembangkan lebih lagi Bu Ren?
Mungkin yang ingin saya kembangkan itu saya harus lebih bersabar Bu dalam mendengarkan penuh ya Bu ya. Iya. Ternyata saya juga harus bersabar dalam mendengarkan curhatan teman yang cukup menyita waktu saya sebenarnya Bu, karena saya harus berbagi waktu ya antara mengajar terus antara mendengar curhatan teman, tapi itu adalah solusi ya Bu ya. Ketika kita mendengarkan masalah teman itu juga bisa dapat meningkatkan pembelajaran, karena teman kita itu jadi merasa lega gitu loh Bu loh. Jadi dia juga bersemangat dalam mengajar seperti itu Bu Yana. Iya ya Bu ya, memang kalau kita mendengarkan curhatan dari teman itu memang menyita waktu kita, tapi sebenarnya dari curhatan teman itu kita juga bisa mendapatkan pelajaran yang berharga seperti itu ya Bu ya. Jadi permasalahan mereka bisa digali dan dia pun bisa menemukan solusinya, dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Keren sekali ya Bu Reni ya. Semoga kedepannya semua bisa diupayakan ya Bu Ren, semakin sukses dalam melakukan kegiatan coaching Bu Reni. Terima kasih ya Bu Yana atas bantuannya. Saya jadi merasa senang karena ternyata proses coaching kali ini tuh ilmunya sangat luar biasa sekali saya dapatkan. Selama ini kan contohnya seperti coaching ini saya kira kan seperti supervisi akademik ya, yang kita kalau ada kepala sekolah masuk gitu kan pasti kita sudah akan mempersiapkan RPP dan segala macam, tapi ternyata proses coaching ini benar-benar sangat berharga sekali saya sebagai guru gitu Bu. Iya, jadi memang proses coaching ini kita harus ada prinsip kemitraan ya Bu ya, jadi tidak ada strata yang timpang begitu antara coach sama coachee, sehingga memang kita upayakan suasananya mengalir, menyenangkan seperti itu ya Bu Rini ya. Iya Ibu, terima kasih sekali ya Bu Yana atas bantuannya. Karena ini sudah sore, saya mohon izin undur diri Bu, kebetulan sudah dijemput sama suami Bu. Oh iya, saya juga berterima kasih lah Bu Rini bisa curhat juga gitu ya, bisa menyampaikan hasil coachingnya kepada saya, itu juga menjadi pembelajaran juga buat saya. Terima kasih sekali juga Bu Rini ilmunya. Iya Ibu, sampai ketemu, monggo sampai ketemu besok ya Bu ya. Iya, semoga kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Iya. Demikian tadi praktek coaching supervisi akademik tugas modul 2.3. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. CGP Angkatan 8 bergerak, menggerakkan.